Selamat datang di Dodol Betawi Bu Hajah Mamas. Ini salah satu dodol Betawi yang tertua ya Bu di Jakarta. Penasaran kan? Beneran foodies, dodol Betawi satu ini udah eksis dari tahun 70-an loh. Nggak perlu diraguin dong ya soal kualitas dan rasa. Berawal dari satu kuali yang dimasak di teras rumah, kini Ibu Masito alias Hajah Mamas bisa punya 6 kuali besar. Bahkan jelang lebaran kayak sekarang orderan lagi rame-ramenya nih sampai 2 kali lipat hari biasa tuh foodies. Yes, buat warga Betawi, dodol adalah salah satu sajian spesial buat Hari Raya Idul Fitri. Wajib ada dong buat menjamu tamu yang datang. Wajib dulu pas mudanya ngaduk sendiri. Hebat, masa saya kalah? Tapi emang berapa jam ngaduk? 7 jam. Kenceng foodies. Pantes. Kenceng. Bisa nih kayaknya nih. Lain kan? Berarti harus ngaduk dodol tiap hari nih kayak Bu Haji nih. Wah, ternyata ini rahasia awet mudanya Bu Mamas ya foodies. Padahal nih satu kuali aja bisa berkali-kali ganti pemain buat ngaduk dodolnya aja loh foodies. Dan dalam satu kuali besar ini bisa menampung sampai 40 kg dodol. Ish, atlet binaragawan semua dia kayaknya yang ngaduk dodol. Ini padahal belum matang ya Bu Haji. Tapi ini udah ngos-ngosan Bu Haji. Ini ada pemain pengganti nggak Bu Haji? Udah mulai ngos-ngosan beneran nih. Pak, saya butuh bantuan. Wah. Proses masaknya masih dipertahanin sejak dulu foodies. Contohnya aja nih, pemakaian keceng atau kuali besar berbahan dasar tembaga yang anti lengket ini is a must. Atau kayu yang dipakai sebagai sumber bahan bakar kompornya. Kayu yang dipakai ini juga pilihan cuma kayu dari batang pohon kokosan, sawo, dan rambutan aja. Alasannya karena barangnya bisa awet, juga wangi, dan gak menimbulkan banyak asap. Ini ada berapa rasa Bu Haji di sini? Ada dodol duren, ketan hitam, ya 2-3 rasa dah. 3 rasa. Tapi itu favorit semuanya pasti laku habis ya Bu Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang ini sekarang adalah yang original ya Bu Haji? Iya. Nggak perlu rasa yang aneh-aneh, menurut pelanggan setianya dodol Betawi Hajah Mamas ini justru yang klasik-klasik lah yang paling dicari. Nah, setelah 7 jam ngaduk dodol nggak berhenti nih, saatnya tuang dodol ke besek alias wadah dodol yang khas ini nih foodies. Kalau ini sih kelihatannya easy peasy lemon squeezy ya alias gampil. Udah pasti Woro bisa kalau kayak begini dong, ya kan Woro? Ternyata berat foodies. Ini kurang Bu Haji? Kurang. Oh gitu. Ini masukin sini. Lagi ya? Ternyata susah foodies. Ya gagal deh jadi penerus ya Bu Mamas kalau begini caranya mah. Ya udah nggak apa-apa deh, kita bantu antar dodol-dodol ini aja ke toko ya foodies. Soalnya stok di toko mulai nyusut tuh. Ya gercep sebelum kehabisan juga cus. Bukan dong foodies. Masa makan bijinya? Ini biji durian ya foodies. Ini menandakan kalau perasa durian yang dipakai itu beneran dari daging durian asli. Nah, ini pasti kan bingung ya, kok ada 2 tekstur nih gitu. Karena yang pertama, ini yang original ya foodies. Yang originalnya ini udah sekitar 2 minggu foodies. Iya, kamu nggak salah dengar kok foodies, dodol Betawi ini bisa disimpan sampai 2 minggu di suhu ruang dan bisa sampai 1 bulan kalau dalam kulkas. Padahal nggak pakai bahan pengawet apapun loh, cukup pakai resep jadul aja. Canggih juga ya foodies. Kalau gitu langsung kita cobain aja yang originalnya dulu. Meski udah 2 minggu, tapi kualitas dodolnya masih bagus banget foodies. Nggak ada rasa apek-apeknya gitu. Manisnya masih enak banget, tapi manisnya tuh yang nggak berlebihan gitu loh. Manisnya itu bercampur sama rasa gurih.
Jelas gurihnya juga berasa dong karena santan yang dipakai adalah santan asli, bukan dari santan instan. Terlihat sangat lembek ya, mirip selai mainan anak-anak gitu ya foodies. Tapi aslinya dia punya tekstur yang cukup padat juga. Apalagi kalau kamu makannya versi yang udah mengeras gini nih. Dan secara tekstur karena udah 2 minggu ya foodies, jadi nggak terlalu kenyal. Jadi teksturnya udah agak-agak padat gitu. Masak selama 7 jam dengan kayu bakar berhasil bikin dodolnya jadi ada aroma-aroma smoky-nya gitu loh foodies. Emang wangi bakaran kayak begini ya yang menggugah selera makan banget. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke dodol dengan varian durian ya foodies. Warnanya sih mirip-mirip sama yang original, tapi dari aromanya aja udah beda banget loh foodies. Terus bisa kali kita spill rasa dodol duriannya yuk. Secara tekstur aku lebih suka ini. Lebih kenyal, jadi kayak mirip jelly-jelly gitu. Kalau tadi kan ada nempel-nempel sedikit ke gigi gitu ya foodies. Kalau ini malah nggak ada yang nempel sama sekali ke gigi. Buat yang suka durian, pasti ini bisa jadi dodol favorit kamu foodies. Wangi duriannya strong, tapi rasa dodolnya nggak kemanisan sama sekali. Bu Mamas tuh hanya pakai durian lokal aja dan nggak mau pakai durian montong karena bisa ngerusak rasa dodolnya. So, dodol Betawi ini udah perfect banget sih, cakep. Si hitam tapi manis, asik. Siapa itu? Ini foodies, ini yang dodol ketan hitamnya foodies. Ada tekstur kasar dari tepung ketan hitam yang khas banget. Tapi serius deh, ini gak ganggu kenikmatan kamu makan si dodol ketan hitam ini foodies. Karena ini lazis. Jadi rasa ketan hitamnya nggak hilang, tapi rasa manisnya, rasa gurihnya itu bercampur padu jadi satu, jadi cemilan dodol yang sempurna. Masak dodol selama 7 jam juga bikin dodolnya nggak lengket-lengket gitu di tangan kita foodies. Enak ya, jadi nggak belepotan kemana-mana deh. Gimana? Mau? Buat yang belum pernah makan dodol, ngeliat kayak dodol terlalu manis ya. Tapi dodol ini nggak terlele manis foodies. Kalau kepikiran mau beli dodol Betawi, kayaknya wajib deh harus beli dodol Betawi Hajah Mamas. Ini ada di daerah Condet, Jakarta Timur foodies. So foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, ngidam yang seger-seger tapi bosan sama yang kekinian. Sini, main ke Kemanggisan, Jakarta Barat yuk. Ada pedagang jajanan jadul yang udah jualan belasan tahun tapi rasanya masih sama lazisnya sampai sekarang. Namanya es bubur sumsum. Tapi kalau orang dulu sih bilangnya es lodor foodies. Ayo, ada yang belum pernah nyobain jajanan langka ini kan? Isiannya tuh gula, terus santan, sedang aja lah. Kalau yang merah ini apa sih? Pacar Cina ya? Pacar Cina. Pacar Cina. Ada bilang pacar Cina, ada bilang yang mutiara. Jualan sini udah berapa lama nih Mas? Kalau di sini udah dari tahun 2010. 2010. Tuh, berarti udah kurang lebih 14 tahun ya. Tuh foodies, 14 tahun bukan waktu yang singkat ya. Bahkan es bubur sumsum ini udah dipegang sama generasi keduanya. Soal harga pastinya receh dong, cuma 10.000 aja foodies sudah bisa icip-icip segernya es bubur sumsum. Untuk jam bukanya di hari biasa mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. By the way, kalau cuma es bubur sumsum sih perut bakal protes belum kenyang ya. Harus ada pasangannya dong nih. Oke foodies, nih aku udah nemuin tempat yang pastinya enak banget dan cocok banget untuk nemenin makan es bubur sumsum maksudnya. Nih, Lumpia Mas Condro Semarang. Nah, ini tuh salah satu tempat makan atau cemilan yang bisa dibilang udah legend banget. Halo Mbak. Mbak, masih ada nggak? Ada. Aku mau pesen ya. Yang basah 5, yang kering 5. Oke. Es legend ketemu sama lumpia legend, dikawinin serasi juga nih. Tapi penasaran juga sih, emang legend apa sih lumpianya ini foodies? Tapi sebelum itu nih ya, karena ini kan tempatnya udah legendaris banget. Ada sejarahnya loh foodies, kita baca nih. Sejarah Lumpia Mas Condro. Tuh. Jadi pertama kali ini ada itu dari tahun 1870-an loh. Kang Adung ini nggak tahu nih masih bentukannya apa dulu nih. Kayaknya udah reinkarnasi sekarang nih.
Nah ini generasi terbarunya ini nih dari Sandi ya dibacanya. Tuh sama Mas Condro-nya langsung. Dan sekarang mungkin udah generasi keberapa? 1, 2, 3, keempat. Kelima, generasi kelima nih langsung sama siapa ini namanya? Mbak Shena. Oh mbaknya. Mbak Shenanya langsung generasi kelima. 1870. Wow, nggak kaleng-kaleng ya foodies. Bahkan dari zaman Belanda, lumpia Semarang ini udah ada loh dan sekarang dipegang sama generasi kelimanya. Wih, definisi warisan gak harus selalu berupa harta benda ya foodies. Resep masakan juga bisa jadi warisan keluarga yang berharga. Oke foodies, udah cuci tangan, tangannya udah bersih, udah higienis. Yuk, Mbak, bantu bikin Mbak tadi Cici. Gak konsisten nih kadang-kadang mulut ya. Yuk, bikin kayak gimana nih, Ci? Apa aja nih bahannya? Oh, ada rebungnya. Begini. Benar, jadi. Foodies jadi foodies. One take oke foodies. Baru diajarin sekali tapi udah jago nih ya. Bisa lah bantu-bantu di warungnya Cik Sena. Nah foodies, for your info nih ya, ternyata penyebutan kata yang benar tuh bukan lumpia tapi lunpia. Dan ini memang ada artinya loh. Lun ini apa artinya lumpia ini? Lun gulung pia kue. Lun itu gulung, pia itu kue. Jadi artinya itu kue gulung sebenarnya. Oh, bahasa? Oke ya. Jadi udah nggak salah nyebut lagi ya sekarang. By the way, untuk isian lumpianya ini sama kayak lumpia pada umumnya foodies. Ada rebung, udang, dan juga telur. Semuanya dimasak dengan racikan khas keluarga Mas Condro. Dan pastinya ada tekniknya nih, biar bau rebungnya nggak nyengat banget foodies. Apa tuh rahasianya biar nggak bau? Dicucinya lama. Oh, dicucinya lama. Minimal 2 jam. Direndam gitu? Dicuci pakai air mengalir. Tuh foodies, nggak heran ya kalau memang lumpia ini spesial banget. Pantes aja dalam sehari lumpia Mas Condro bisa ludes 200 pieces. Ci ini berbakat banget berarti aku ya bikin ya? Berbakat banget. Jadi nggak perlu, apa namanya, nggak perlu les ya, training ya, langsung jadi ya? Jajan kita saudara lagi. Wih deh, hasilnya bisa dibilang, nilainya berapa Ci kalau dinilai? 100. Kok jadi seneng bikin lumpia terus nih? Jangan sampai kebablasan buka puasanya loh. Aduh foodies, akhirnya dari tadi kan udah diliatin mulu gitu sampai ini takbiran di sini beduk udah bunyi gitu ya, sampai cacing-cacing kayaknya udah meraung-raung kelaparan. Akhirnya waktunya buka puasa tiba. Aduh. Buka puasa pakai es legend yang satu ini tuh seger banget, langsung nyos gitu ya ditenggarakan setelah seharian nahan haus nih foodies. Aduh. Ini tenggorokan langsung seger, lega, dan ini soal rasanya ya, bikin flashback ke zaman-zaman kita ketika masih masih kecil gitu. Tercium rasa pandannya, tapi nggak terlalu menyengat sebenarnya. Tapi khas dari si bubur sumsumnya itu memang ya begini gitu, mantap lah. Takjil awal udah, minumannya udah. Definisi rasa es bubur sumsum yang gak too much ya, rasa manisnya pas, santannya juga pas, gulanya juga gak bikin tenggorokan gatel karena pakai gula merah asli. Dan juga isiannya gak pakai pelit foodies, minum segelas es bubur sumsumnya aja tuh udah bikin kenyang. Oke deh, kita lanjut ke lumpia basahnya. Rasanya manis. Rasa rebungnya berasa banget, karena Kang Adut penyuka rebung, enak, serius. Kayaknya memang kalau cocok, kalau menurut Kang Adut sih, sama acar. Karena kan rebungnya manis, acarnya itu asem-asem, asem, gurih, asin, gimana ya? Ya pokoknya, ciri khas acar itu kan asem tuh, dicampur manis, jadi kayak enak aja gitu rasanya, lebih nendang gitu. Lumpia basah pakai acar mah the best banget sih, rasanya jadi mix gitu ya, dan pastinya acarnya ini bikin segar. Oke deh, kita geser ke lumpia gorengnya. Kalau yang kering ini, mungkin karena digoreng, jadi
ada tambahannya tuh kayak rasa-rasa minyak itu di mulut itu lebih banyak gitu. Kayaknya kalau Kang Adu sih lebih suka yang basah, lebih natural gitu, lebih tanpa minyak-minyak. Nah, kalau lumpia goreng tentunya ada sensasi kriuk dari kulitnya ya foodies. Buat yang suka gorengan, ini cocok banget nih buat dicobain. Tapi buat yang gak suka gorengan, bisa pilih lumpia basahnya. Untuk ukurannya, ini sih gede banget ya foodies. Makan satu aja mau udah kenyangin nih. Padahal harganya cuma 16.000 aja loh. Wah, masih oke lah ya buat di kantong. Yuk, buat yang kepengen cobain cus langsung aja ke daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Oke foodies, ketemu di sana ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan makan receh, menu receh tapi rasa nggak pernah recehan. Ini sih lapis legit yang rasanya mirip sponge cake. Empuk banget, kayak fluffy banget tuh. Digini langsung lepas. Tes. Dan emang bener-bener 1000 lapis. Bikin lapis legit tapi nggak pakai tepung. Hah? Emang bisa? Bisa dong foodies, karena nggak pakai tepung teksturnya jadi super lembut gitu loh. Dan yang pasti ini nggak bikin seret. Buat hantaran atau disajikan pas lebaran nanti sih cakep, pakai banget nih ya foodies. Waduh foodies, ini wanginya nih bikin perut saya tambah lapar ini foodies. Lihat tuh. Wah jadi ini homemade nih? Homemade semua. Kamu bikin sendiri? Sebenarnya ada mama aku di Ada yang bantuin juga. Wah luar biasa ya. Ini baru namanya keluarga kompak buat cari cuannya foodies. Si ibu yang bikin kue, terus sang anak bantuin memasarin ke lewat sosial media. Duh, sweet banget ya. Karena nggak pakai tepung, bahan yang digunakan untuk bikin lapis legit di sini lumayan simple. Cuma telur, butter, kental manis, dan juga gula halus. Istimewanya butter yang dipakai tuh kelas premium gitu foodies. Jadi bikin aroma lapis legit itu benar-benar wangi dan menggugah selera. Bikin kue lapis legit tuh emang cuma pakai kuning telurnya aja ya foodies. Soalnya kalau bagian putihnya dipakai juga bakalan bikin kue jadi keras gitu. Aku takut gagal nih. Apa misahin kuning telur sama putih telurnya? Kita pecahkan dulu. And you know what foodies, untuk membuat satu loyang lapis legit ini butuh 40 butir telur. Wah, ini kalau Mikdad yang misahin kuning telurnya mah keburu lebaran nih. Aduh, biar Ini salah satunya kenapa lapis bisa harganya mahal. Karena waktunya, caranya, ekstranya. foodies, ini asli ini butuh skill ya. Buat step pertama aja buat misahin mana putih telur mana kuning telur itu butuh skill, nggak bisa bohong kelihatan. Udah, tanda aja. Kebayang ya foodies mecahin dan misahin telur segitu banyak kalau lagi banyak pesanan jelang lebaran kayak begini mah, aduh ampun ya. Apalagi kue lapis di sini tuh sistemnya made by order. Kue akan dibuat langsung kalau ada pesanan dan langsung dikirim saat itu juga. Nah, kalau urusan misahin kuning telur beres, step selanjutnya nih kita campur dengan gula halus. Setelah di mixer sampai mengembang, baru deh tuh kita masukin butter premium and kental manis ya. Nah foodies, ini dia nih campuran dua hasil adonan tadi sekarang udah digabungin jadi satu. Bener kan Tante? Nah selanjutnya berarti apa nih? Kalau sebelum pemanggangan kita masukin dulu ke cetakannya ya. Iya. Kok kalau aku lihat ada kertasnya itu buat apa sih Tante? Supaya dia tidak hangus. Jadi ini lapisan pertama dipanggang gitu ya. Betul. Setelah itu diangkat. Ya, Berapa kali itu? Namanya juga 1000 lapis berkali-kali. Waduh, berkali-kali. Lama dong kalau gitu. Namanya juga kue lapis ya Mikdad, bikin lapisannya harus satu persatu atuh. Untuk bikin satu loyang lapis legit itu butuh waktu 3 jam loh foodies. Wah, kalau kesabaran foodies setipis tisu sih jangan coba-coba bikin sendiri deh ya. Mending pesen aja dan terima beres, oke?
Kalau mau pesan untuk hantaran, nggak usah worry soal kemasannya foodies. Kue lapis legit bakal dibungkus dengan plastik wrapping. Biar makin cantik dan ciamik, kita masukin ke dalam dus lalu pitain deh. Cakep kan? Oke, udah jadi nih Diana ya. Wah, cantik banget. Nih, ada yang kecilnya juga nih foodies. Karena nggak pakai bahan pengawet, lapis legit ini cuma tahan 3 hari aja foodies. Kalau pengen alternatif kue yang bisa tahan lebih lama, ada nastar juga kok. Pengemasan kue nastarnya nggak kalah cakep nih sama lapis legit. Nggak malu-maluin deh kalau mau dikirim ke gebetan ya kak. Iya. Wow. Kita coba lapis legitnya. Ini sih lapis legit yang rasanya mirip sponge cake. Empuk banget, kayak fluffy banget tuh. Digini langsung lepas. Tes. Dan emang bener-bener 1000 lapis. Lembut banget ya foodies, gampang banget dikunyahnya. Terus pas pertama makan nih foodies, aromanya tuh berasa harum banget. Dan karena nggak pakai tepung, kue lapis legit ini kayak gluten free gitu. Jadi buat kamu yang lagi diet dan menghindari makanan bertepung, bisa banget nih mesen kue lapis di sini. Dan ada rasa gurih yang bercampur dengan rasa manis yang pas banget komposisinya. Juara. Wah, kalau ekspresinya udah keenakan begini sih artinya approve ya foodies. Nggak heran deh meski baru mulai jualan tahun ini, kue lapis legit ini udah banyak banget yang order. Next kita cobain nastarnya dong Mikdad. Dari penampakannya sih kayaknya nggak kalah lazis, yes? Tipikal nastar yang begitu digigit, langsung nyes di mulut tuh langsung lumer. Dan langsung ketemu sama selai nanas yang homemade juga dibikin sendiri. Mungkin ini yang pertama aku rasain di mulut, begitu gigitan pertama tuh ada gurihnya, ada sedikit asin juga. Selai nanasnya ini bukan tipe yang terlalu asam atau manis ya foodies, jadi nggak bikin enak saat dimakan. Punya tekstur yang mudah pecah dan juga lembut banget di mulut. Pokoknya nggak butuh deh tuh ngunyah kelamaan kalau makan nastar yang satu ini. Buat foodies yang mau cobain, bisa langsung kirim pesan ke akun sosial medianya ya. Dan siap dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Mantep kan? Dijamin, pasti seneng banget orang yang dikirimin. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Rasa dari butternya itu keluar banget, enak banget. Nah, udah gitu si krimnya ini dia tuh benar-benar melimpah ruah. Lihat tuh pakai tangan-tangan. Foodies katanya sih ini bolu bakar, tapi kok bentuknya kayak roti bakar biasa ya? Nggak usah bingung foodies, karena bentuknya berbeza, bolu bakar ini jadi hits banget di kota Bandung, Jawa Barat. Buat berbuka puasa, jelas cocok. Ini buat hantaran atau sajian lebaran juga oke bingis loh foodies. Rasa dan bentuknya tuh benar-benar menggugah selera ya. Endol. Teh, penasaran nih, bolu bakar. Kalau saya lihat dari bentuk gambarnya, dari foto-fotonya kok kayak roti bakar. Jadi sebenarnya bolu atau roti? Kayak roti lagi, cuman kita teksturnya lebih ke bolu. Jadi semuanya tuh jadi bahan dari tepungnya, apanya semua segala macam sampai dengan selai-selainya semua segala macam produksi sendiri semua. Iya. Pantesan ya foodies, semua bahan dasarnya produksi sendiri, jadi wajar bisa seotentik ini. And you know what, dalam sehari roti bakar tunggal ini bisa menjual 800 hingga 1000 porsi. Soalnya nggak cuma warlock aja yang doyan, wisatawan juga sering banget beli bolu bakar buat oleh-oleh foodies. Nah, aku pengen cobain pesen yang keju. Oke. Terus room butter. Room butter tuh kayak Mentega manis. mentega manis ya? Iya. Oke, room butter mau satu. Kita juga punya yang asin kak. Ada di abon, tuna, sama smoked beef. Cuman best seller di asin ada Iya? di beef. Oh, Smoked beef keju premium. wah.
Foodies, ini dia nih Foodies nih. Ini penasaran Foodies, karena kan biasanya bolu kan identik dengan manis ya. Iya. Nah ini ada yang asin, saya pengen cobain berarti ini deh, yang smoke beef keju premium. Menggunakan bolu berbentuk memanjang kayak begini, sepintas emang mirip banget dengan roti bakar ya. Tapi kalau soal rasa, beneran beda loh Foodies. Apalagi kalau ditambahin dengan selai buatan sendiri. Makin endol deh tuh. Bakalan betah banget ya di mulut nih kalau begini ceritanya, ya nggak? Wow, Foodies lihat nggak? Krim susnya. Wow, ini menarik banget bentuk ini Foodies nih. Pengen saya coel rasanya. Oke, gimana teh? Kita olesin buat keju biasa ya kalau ini. Krim susnya buat keju biasa. Wih, setebal itu? Iya. Wah, mantap nih Foodies nih. Berhubung saya suka sesuatu yang mahte, pasti saya bakalan suka banget sama yang ini. Di sini emang nggak pelit ya Malvino, udah ada standarnya. Oke lanjut, kita kasih keju yang banyak di atas krim susnya ya Malvino. Gasken. Ini mah gancil Foodies. Kalau Foodies nggak percaya saya bisa marut keju, lihat. Ketawain. Emang salah? Salah. Hah, salah? Ketahuan kan saya salah. Aduh, nggak habis thinking nih ya Malvino. Masa marut kejunya kebalik gitu sih Foodies? Tetehnya sampai bingung tuh. Skillnya masih kurang ya Teh. Kayaknya butuh latihan lagi nih biar bisa jadi karyawan kali di sini. Ini sampai habis Teh? Ya, satu porsinya satu blok segini. Wah, ini sih gokil banget sih kejunya. Sampai tumpah ruah kayak begini Foodies. Wadidaw Foodies, kejunya nggak tanggung-tanggung loh. Beneran sampai tumpe-tumpe gitu. Emang kalau udah terkenal enak, kudu jaga kualitas rasa biar pelanggannya nggak lari kemana-mana, ya kan? Oh iya, kalau isiannya udah semua nih Foodies, tambahkan lagi room butternya di bagian luar bolunya ya. Terus lanjut deh dibakar tuh Foodies. Jadi butternya tuh bener-bener apa ya, bener-bener apa ya, nggak keras gitu ya, bener-bener lembut banget gitu kalau dilihat butternya tuh. Proses bakar ini sekitar 5 menit ya guys, dan harus dibolak-balik biar nggak gosong. Jadi nggak boleh tinggal-tinggal nih kalau lagi bikin bolu bakar ini. Foodies aromanya nikmat banget. Udah gitu kan kejunya tuh kayak agak kepanggang gitu, jadi kayak agak-agak garing-garing crispy gitu kayaknya deh. Aromanya harum banget. Kemudian diapain Teh? Dipotong. Oh, Jadi dipotong-potong. 8 bagian. Udah bisa langsung ditakis tuh Malvino. Setelah dibakar kejunya langsung melebar. Anyway, bahan dari bolu bakar tunggal ini terdiri dari tepung terigu, telur, gula pasir, dan juga susu. Dibuat dengan bahan berkualitas sehingga teksturnya bisa menyerupai tekstur bolu seperti ini. Buat Foodies yang kepengen cobain, bukannya setiap hari ya dari jam 11 siang hingga jam 11 malam. Nah, buat yang kepengen beli buat sajian Hari Raya Idul Fitri nih, bisa banget Foodies. Karena di hari hak lebaran masih buka. Oke, langsung ke sini ya. Wow. Ini yang room butter ya Foodies ya. Krimnya meleleh, samping. Oh, dodo. Wow. Dari si bolunya, emang masih ada sedikit tekstur rotinya ya. Tapi emang dia agak lebih soft. Jadi berasa ada bolu-bolunya juga. Tapi yang jelas, rasa dari butternya itu keluar banget, enak banget. Nah, udah gitu, si krimnya ini, dia tuh benar-benar melimpah ruah. Lihat tuh, pakai tangan-tangan. Yang pasti, rasanya manis, tapi nggak begitu mahte. Ini enak banget, serius. Gak heran ini jadi viral. Rasa manis dan sedikit gurih dari kejunya, beneran lazis rasanya di lidah. Apalagi tekstur dari bolunya itu lembut, bikin bolu bakar tunggal ini bisa dimakan semua kalangan. Cocok banget nih kalau mau kiriman-kiriman keluarga ya, atau juga ke teman-teman. Aman deh, nggak ada effort kok kalau makan ini, karena ini lazis. Ini adalah smoke beef cheese. Smoke beefnya banyak, cheese juga banyak, butternya juga banyak. Ketahuan dari mana coba banyaknya, karena begitu biasanya kan kalau roti ataupun bolu bakar seperti ini kita kasih selai yang agak sedikit banyak, ataupun juga butter agak sedikit banyak, atau krim yang agak banyak, dia akan melempes seperti ini. Moist sih dapat banget. Aduh, kelihatannya Malvino lahap banget tuh makannya. Bagi dong.
Foodies, untuk smoke beef ini rasanya emang cenderung asin-asin gurih. Jadi buat yang nggak demen manis bisa banget loh jadi pilihan. Terus bolu bakar ini tuh mengenyangkan foodies. Jadi bahan bakar perut kamu bakalan aman seharian. Diingat ya, alamatnya di Jalan Pasir Kaliki nomor 64 di Kota Bandung. Jangan lupa ya untuk terus tetap makan receh, karena cuma dimakan receh. Menunya receh, tapi soal rasa nggak recehan. Smoke beef. Haha.